Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung lagi. Video kali ini meneruskan video yang lalu dengan judul Hijrah adalah penggenapan nubuat Nabi Yesaya, disampaikan oleh Simon Aliasir. Saudara-saudara para pemirsa yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rancangan yang gagal. Pertolongan Allah Ta'ala terhadap Nabi suci Muhammad SAW di dalam hijrah ialah lolosnya Nabi suci Muhammad SAW dari kepungan maut kaum kafir Mekah, yang berarti gagalnya rencana kaum kafir untuk membunuh Nabi suci Muhammad SAW, yang hal ini merupakan penggenapan dari nubuatan Nabi Yesaya yang berbunyi sebagai berikut. Ketahuilah hai bangsa-bangsa, dan terkejutlah, perhatikanlah ya segala pelosok bumi, berikat pingganglah dan terkejutlah, berikat pingganglah dan terkejutlah. Buatlah rancangan tetapi akan gagal juga, ambillah keputusan tetapi tidak akan terlaksana juga, sebab Allah menyertai kami. Surat Yesaya 8 ayat 9 dan 10. Sejarah mencatat bahwa setelah kaum kafir Mekah bersepakat untuk membunuh Nabi suci Muhammad SAW, beliau mendapat restu dan izin dari Allah Ta'ala untuk berhijrah ke Madinah. Sir William Muir menceritakan sebagai berikut. Beliau langsung menuju ke rumah Abu Bakar, dan setelah berunding sebentar dengan Abu Bakar, beliau membulatkan tekad untuk selekas mungkin berhijrah. Abu Bakar meneteskan air mata karena sangat senangnya, karena akhirnya tibalah saat berhijrah dan dia menemani Nabi suci Muhammad SAW di dalam perjalanannya. Di bawah perlindungan malam, mereka keluar melalui jendela belakang dan tanpa diketahui oleh siapapun. Mereka lolos melalui pinggiran kota sebelah selatan. Mereka terus berjalan ke selatan dan dalam keadaan gelap gulita mereka mendaki bukit-bukit yang tandus dan terjal, sehingga akhirnya sampailah mereka di puncak Gunung Sur yang tinggi. Jaraknya lebih kurang setengah jam. Maaf, saya ulangi, jaraknya lebih kurang 1,5 jam perjalanan dari kota. Dan mereka bersembunyi di dalam gua yang berdekatan dengan puncak gunung itu. Satu-satunya teman atau istilah akrabnya Saniyat, saya ulangi lagi, Saniyat Naini, yang kedua dari orang dua, menjadi salah satu sebutan terhormat bagi Abu Bakar Siddiq
sahabat Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang tersohor. Sudah tentu Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan teman-teman beliau merasa dalam keadaan bahaya sambil mengamat-amati celah-celah sebelah atas yang memasukkan sinar pagi. Abu Bakar membisikkan suaranya sebagai berikut. Apakah jadinya jika orang melalui celah-celah melihat kami di bawah kaki mereka? Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, wahai sahabatku Abu Bakar, janganlah berpikir demikian. Kami memang berdua, tetapi Allah Ta'ala adalah yang ketiga di tengah-tengah kami. Lolosnya Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari kepungan para pembunuh menggegerkan Mekah. Pelacaan yang amat teliti dilakukan. Hadiah besar disediakan bagi barang siapa yang dapat membawa Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke Mekah, baik dalam keadaan hidup ataupun dalam keadaan mati. Immanuel sama dengan Innallaha ma'ana. Pasukan pencari jejak dikerahkan. Mereka menemukan jejak yang jelas di atas tanah dan pasir. Ditelusuri dengan cermat, akhirnya sampailah di mulut gua Sur, tempat Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar Siddiq sahabat beliau bersembunyi. Para pencari jejak yakin bahwa dua pelarian itu tidak melangkah lebih jauh dari mulut gua itu. Karena itu ada yang mengira bahwa kedua orang pelarian itu tenggelam dalam tanah atau naik ke langit. Yang lainnya mencemoohkannya. Mereka berdebat seru, tetapi anehnya mereka tidak tertarik untuk melihat ke dalam goa di mana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya Abu Bakar itu bersembunyi. Abu Bakar merasa sangat cemas sekali ketika melihat kaki dan ujung-ujung pedang anggota pasukan itu jelas di muka mulut gua. Beliau makin cemas karena mendengar suara perdebatan mereka dan menyaksikan pasukan bergerak maju melalui mulut gua. Dalam keadaan demikian berbahayanya itu, Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menenangkan ketakutan sahabatnya itu dengan kata-kata yang sangat jelas. La tahzan innallaha ma'ana, yang artinya janganlah merasa sedih, sesungguhnya Allah beserta kita. Surat Al-Baqarah surat 9 ayatnya 4. Hal ini merupakan penggenapan nubuat dari Nabi Yesaya yang berbunyi sebagai berikut. Sebab itu Tuhan sendirilah
yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan dadih dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Surat Yesaya 7 ayat 14 dan ayat 15. Nubuat ini biasanya oleh umat Kristen diterapkan kepada Isa Al-Masih atau Yesus Kristus alaihissalam. Hal ini merupakan suatu kesalahan, sebab ciri-ciri yang dikemukakan oleh Nabi Yesaya tidak terdapat pada diri Nabi Yesus Kristus alaihissalam, tetapi amat cocok jika diterapkan kepada diri Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikanlah data-data yang akan saya sampaikan pada video yang akan datang. Untuk kali ini kita akhirkan sekian dulu makalah ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.